Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisna dengan NIM A25125200048. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di sini saya akan membahas soal mengenai materi termokimia, redoks, elektrokimia, dan hukum Faraday. Soal pertama, pada pembakaran 1 gram etanol C2H5OH membentuk karbon dioksida dan air dibebaskan 29,7 kJ. Tulislah persamaan termokimia pembakaran etanol. ARH sama dengan 1, C sama dengan 12, dan O sama dengan 16. Baik, kita jawab soal pertanyaan 1 itu. Untuk 1 gram C2H5OH itu, delta H-nya itu sebesar min 29,7 kJ. Nah, diketahui dari soal, MrC2H5OH itu sama dengan 2 dikali 12 ditambah 6 dikali 1 ditambah 1 dikali 16. Nah, menghasilkan 24 ditambah 6 ditambah 16 menjadi 46 gram per mol. Nah, ditanyainya itu persamaan termokimia pembakaran. Nah, untuk penyelesaiannya, untuk 1/46 mol C2H5OH, delta Hc-nya itu sama dengan min 29,7 kJ. Nah, untuk 1 mol C2H5OH-nya itu delta Hc-nya sama dengan 1/1/46 dikali min 29,7 sama dengan 1/1 dikali 46/1 dikali min 29,7. Didapatkan hasilnya itu sebesar 46/1 dikali min 29,7. Didapatkan hasilnya sama dengan 46 dikali min 29,7. Nah, jadi delta H-nya itu didapatkan hasil totalnya itu menjadi min 1366,2 kJ. Nah, jadi persamaan termokimianya itu C2H5OH ditambah 3OH2 menghasilkan 2 CO2 ditambah 3 H2O. Delta H-nya itu sebesar min 1366,2 kJ. Nah, lanjut soal nomor 2 di mana ditentukan diagram siklus sebagai berikut. Dari A ke B diketahui itu delta H1. Dari B ke D diketahui delta H-nya itu sama dengan 75 kJ. Dari A ke C diketahui delta H-nya itu sama dengan 100 kJ. Dari C ke D diketahui delta H-nya itu sama dengan 50 kJ. Nah, sesuai dengan diagram yang di atas itu, tentukanlah harga delta H1. Nah, penyelesaian dari soal nomor 2 itu, dari A ke C itu kan 100. Nah, dari C ke D itu 50. Jadi, 100 ditambah 50 menghasilkan 150 kJ. Nah, dari yang ke A ke B itu kan delta H1. Dari B ke D itu 75. Jadi delta H1 ditambah 75. Karena kedua jalur memiliki titik yang sama yaitu ke D, maka kita tuliskan itu 150 sama dengan delta H1 ditambah 75. Jadi delta H1-nya itu pindah ruas dia, jadi delta H1 sama dengan 150 dikurang 75. Menghasilkan delta H1 itu menjadi 75 kJ. Jadi dari A ke B atau delta H1 itu adalah 75 kJ. Pada soal nomor 3, setarakanlah reaksi redoks berikut dengan metode
ion elektron atau metode setengah reaksi atau metode bilangan oksidasi, di mana reaksinya itu Cr2O7 2- ditambah C2O4 2- menghasilkan Cr3+ ditambah CO2 dalam suasana asam. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 3 di mana dengan reaksi Cr2O7 2- ditambah C2O4 2- menghasilkan Cr3+ ditambah CO2. Nah, kita tentukan yaitu mana bilangan reduksi dan mana bilangan oksidasi. Sebelum kita menentukan bilangan reduksi dan oksidasinya, kita tentukan dulu biloks pada setiap unsurnya. Nah, di unsur Cr-nya itu kita ketahui biloksnya itu +6. Kalau di sebelahnya itu, di sisi kanannya itu Cr-nya itu +3. Jadi dari +6 ke +3 itu dia mengalami penurunan. Jadi dia termasuk bilangan reduksi. Sedangkan unsur berikutnya itu unsur C. Di sini di sebelah kiri dia itu biloksnya itu +3. Sedangkan yang di sebelah kanan C-nya itu +4. Jadi dia mengalami peningkatan satu tingkat ya. Jadi dia termasuk bilangan oksidasi. Setelah itu kita menyamaratakan kanan kirinya dari bilangan oksidasi dan reduksi. Di bilangan oksidasi C2O4 2- menghasilkan CO2. Kita menyamaratakan kanan kirinya. Kita setarakan kanan kirinya. Di mana yang di sebelah kirinya itu C2O4 2- menghasilkan, karena di sini CO2, jadi kita tambahkan 2 agar O-nya itu sama dengan 4 sesuai dengan yang di sebelah kiri. Jadi kita tambahkan 2 menjadi 2 CO2 di sebelah kanannya. Terus kita tuliskan lagi C2O4 2- menghasilkan 2 CO2 ditambah 2 elektron. Nah, sedangkan di bilangan reduksinya itu Cr2O7 menghasilkan Cr3+. Kita samaratakan juga lagi kanan kirinya. Pertama kita tuliskan Cr2O7 2- menghasilkan, kan sebelum dia Cr3+. Jadi agar C-nya itu sama kanan kirinya, jadi kita tambahkan 2 Cr3+ ditambah, karena di sebelah kirinya O7, jadi kita tambahkan 7H2O di sebelah kanannya. Nah, kita tuliskan lagi Cr2O7 2- ditambah, karena di sebelah kirinya tadi ada 7H2O, jadi di sebelah kirinya kita tambahkan 14 hidrogen menghasilkan 2 Cr3+ ditambah 7H2O. Nah, setelah itu kita tuliskan lagi Cr2O7 2- ditambah 14 hidrogen ditambah 6 elektronnya. Jangan lupa elektronnya. Baru menghasilkan 2 Cr3+ ditambah 7H2O. Nah, setelah itu kita tuliskan bilangan oksidasi dan reduksinya. Bilangan oksidasinya itu C2O4 2- menghasilkan 2 CO2 ditambah 2 elektron. Bilangan reduksinya itu Cr2O7 2- ditambah 14 hidrogen ditambah 6 elektron menghasilkan 2 Cr3+ ditambah 7H2O. Nah, setelah itu kita kalikan. Yang di bilangan oksidasi kita kalikan 3, yang di bilangan reduksi kita kalikan 1. Jadi C2O4 2- dikali 3 itu jadi 3 C2O4 2- menghasilkan 2 dikali 3 6, jadi 6 CO2 ditambah 2 elektron dikali 3 menjadi 6 elektron, jadi 3 C2O4
2- menghasilkan 6 CO2 ditambah 6 elektron. Nah, kalau yang di bilangan reduksinya itu kan dikalikan 1, jadi dia tetap turun. Jadi Cr2O7 2- ditambah 14 hidrogen ditambah 6 elektron menghasilkan 2 Cr3+ ditambah 7 H2O. Nah, setelah itu kita lihat mana yang sama. Di situ 6 elektron yang sama, jadi 6 elektronnya itu kita hapus. Setelah itu kita tuliskan ulang yang tersisanya itu 3C2O4 2- ditambah Cr2O7 2- ditambah 14 hidrogen menghasilkan 6 CO2 ditambah 2 Cr3+ ditambah 7 H2O. Setelah itu kita lihat di sisi kanan dan kirinya. Kita selesaikan unsurnya sudah sama jumlahnya atau belum. Di situ di sebelah kiri Cr-nya itu sudah ada 2. Di sebelah kanan Cr-nya juga sudah ada 2. Terus hidrogennya di sebelah kiri dia sudah 14. Di sebelah kanan 2 dikali 7, 14 hidrogen sudah. Setelah itu kita tentukan nilai oksigennya. Di situ nilai oksigennya 3 kali 4 12 ditambah 7 jadi 19. Yang di sebelah kanannya, yang di sebelah kirinya itu ada 2 kali 6 12 ditambah 7 menjadi 19. Jadi kanan kirinya itu sudah sama. Lanjut pada soal nomor 4, hitunglah massa perak yang dapat dibebaskan oleh arus sebesar 10 ampere yang dialirkan selama 5 menit ke dalam larutan AgNO3. Ag sama dengan 108. Baik, untuk menjawab soal nomor 4, kita cari dulu diketahui dari soal tersebut. Dimana diketahuinya itu I itu sebesar 5 ampere, T-nya itu sebesar 5 menit. 5 menit diubah ke detik itu menjadi 300 detik. ARAG-nya itu sama dengan 108 gram per mol. Nah, yang ditanyakan itu massa Ag-nya. Nah, penyelesaiannya itu kita pertama tulis dulu reaksi dari soalnya, di mana AgNO3 menghasilkan Ag+ ditambah NO3-. Nah, setelah itu kita cari katoda dan anodanya, di mana katodanya itu Ag+ ditambah elektron min menghasilkan Ag. Nah, anodanya itu sama dengan 2H2O menghasilkan 4H plus ditambah O2 ditambah 4 elektron min. Nah, setelah itu kita gunakan rumus hukum 1 Faraday, di mana MAg sama dengan ARAG dikali I dikali T per PBO dikali 96.500 sama dengan E dikali I dikali T per PBO dikali 96.500. Hasilnya itu sama dengan 108. Kita masukkan nilainya E itu 108, I-nya itu 10, T-nya itu 300 per 1 dikali 96.500 menghasilkan 3,36 gram. Baiklah, itu saja video dari pemaparan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.